Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelas F4. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana Tonani, NPP 331066 bersama dengan rekan saya. Hasana Ernandi, NPP 331118. Tema kami yaitu kemiskinan di negara Venezuela. Ya, jadi negara Venezuela itu adalah dulunya itu negara yang kaya dan disebutnya itu adalah menghasilkan bidadarinya dunia karena wanita-wanita di Venezuela itu sangat cantik-cantik dan selalu menang akan kontes kecantikan. Di samping itu, Venezuela itu juga negara yang kaya akan minyak, tetapi saat bergantinya presiden, ternyata negara tersebut berubah menjadi negara yang miskin hingga inflasi yang cukup tinggi. Venezuela merupakan negara di Amerika Selatan yang memiliki GDP atau Gross Domestic Product yang paling besar. GDP tersebut bersumber dari hasil penjualan minyak bumi yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela dengan mitra-mitra ekonomi Venezuela. Selain memiliki kekayaan minyak bumi, Venezuela memiliki sumber pendapatan lain yang berasal dari pertanian, pariwisata, dan telekomunikasi. Kekayaan berlimpah yang dimiliki oleh Venezuela membuat negara-negara lain ingin melakukan kerjasama dengan Venezuela. Nah, sekitar 3/4 rakyat Venezuela sekarang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem. Menurut Survei Nasional Kondisi Kehidupan atau NKOPI 2020 hingga 2021 yang diterbitkan pada Rabu 29 September, kemiskinan ekstrem disebabkan oleh hiperinflasi yang berlangsung selama 7 tahun berturut-turut. Yang membuat Venezuela miskin itu adalah korupsi politik dan krisis ekonomi di Venezuela. Korupsi politik di Venezuela serta turunnya harga minyak sebagai salah satu sumber daya alam yang paling berpengaruh di dunia membuat naik turunnya harga minyak bumi mampu untuk memberikan dampak ekonomi pada negara-negara di dunia, terlebih bagi negara produsen minyak. Sebagai salah satu negara yang bergantung pada sumber daya minyak membuat perekonomian Venezuela selaras dengan harga minyak bumi. Ketika harga minyak dunia sedang mengalami kenaikan perekonomian, Venezuela juga mengalami kenaikan. Namun ketika harga minyak sedang turun, perekonomian juga akan turun. Yang kedua, korupsi dan nepotisme di era Hugo Chavez. Dengan adanya penurunan ekonomi yang disebabkan oleh menurunnya permintaan minyak global, perekonomian Venezuela semakin menurun karena adanya korupsi dan nepotisme yang marak dilakukan pada masa kepemimpinan Hugo Chavez. Dari penjualan minyak yang didapat, Venezuela digunakan oleh Hugo Chavez untuk menerapkan kebijakan yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Venezuela. Agar kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan ini bisa berjalan dengan lancar, Chavez sering menggunakan minyak maupun keuntungan dari penjualan minyak itu sebagai medianya. C. Tidak adanya kebijakan penanggulangan krisis. Penurunan ekonomi yang terjadi di akhir pemerintahan Hugo Chavez selain diperparah dengan adanya korupsi yang marak, terjadi selama 13 tahun kepemimpinannya juga. Diperparah dengan tidak adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi krisis yang akan terjadi di Venezuela. Adanya penurunan ekonomi yang disebabkan oleh turunnya harga minyak dunia tidak lantas membuat Chavez mengambil langkah untuk mencegah terjadinya krisis. Meskipun di Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, tapi Venezuela tidak memproduksi cukup bensin yang disuling di dalam negeri dan produksi minyak mentahnya secara keseluruhan anjlok ke level terendah dalam lebih dari 70 tahun di tengah berlanjutnya krisis dan dampak sanksi Amerika Serikat. Venezuela selama bertahun-tahun telah terlibat dalam krisis politik dan ekonomi yang menyebabkan negara yang dulunya kaya raya ini menjadi miskin di tengah kekurangan barang-barang kebutuhan pokok, melonjaknya inflasi, dan rusaknya sistem layanan kesehatan. Mata uang Venezuela ambruk, inflasi dengan harga tisu dijual hingga 2,6 dengan harga 2,6 juta dan daging ayam hingga 14,6 juta. Lalu ada warga makan daging busuk untuk bertahan hingga para orang tua atau para ibu membuang bayinya. Kemudian bagaimana Venezuela yang kaya akan minyak tapi mata uangnya yang ambruk. Kemudian krisis Venezuela yaitu mengapa kami tetap setia kepada Nicolas Maduro. Yang terakhir, warga negara Indonesia di Venezuela yang alami hiperinflasi makan di restoran hingga total 1,7 miliar Bolivar. Karena penurunan nilai Bolivar, uang pensiun hanya bernilai
1,30 US dollar atau sekitar 18.500 per bulan. Sekian presentasi kami tentang negara kemiskinan di Venezuela. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.